Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi hari ditemani sama Mas Agus ya. Mas Agus ini kawan saya di kantor. Dia kebetulan tinggal di Jaro, ini dekat perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Jadi kita hari ini mau menuju perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Apa namanya ya? Gunung Halat. Gunung Halat kalau orang sini. Oh, Gunung Halat katanya dari sini. Ini sekitar setengah jam lah kita perjalanan santai ya. Nah, jadi nanti habis dari perbatasan Kalimantan Timur Selatan, kita akan melanjutkan perjalanan ke perbatasan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah di Pasar Panas. Nah, ini sekarang jam setengah 2 siang. Ini udaranya cukup cerah meskipun sedikit mendung ya. Tapi nanti kita lihat karena memang si kondisi alam ini sangat bagus coy. Jadi kalau kawan-kawan melewati perbatasan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebaiknya divideokan karena memang kondisi pegunungannya cukup bagus ya. Ikuti perjalanan saya hari ini melintas batas Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ini sebenarnya pemanasan kita mau melakukan road trip Borneo ya, traveling around Borneo Island, tapi terkendala atau terdelay karena sekarang masih pandemi corona ya. Harusnya sih saya di akhir tahun ini harusnya sudah keliling Kalimantan, cuman tidak memungkinkan. Dan informasi terakhir dari imigrasi, kemungkinan besar paling cepat di awal Januari baru dibuka. Jadi kita pemanasan dulu keliling Kalimantan. Nah, ini pemandangan di Jaro ya, menuju perbatasan. Itu lihat bukit-bukit di atas itu, batu. Ini bagus nih habis ini nih. Kita santai aja coy siang hari ini. Ini kecepatan berapa nih? Standar di 80-an aja ya. Ini jalannya cukup mulus ya ke perbatasan ini. Meskipun sebenarnya ini bukan aspal baru dan nggak ada garis putus-putus median jalannya, tapi lumayan mulus lah. Jalan yang nggak ada garis putus-putus mediannya tadi cukup sebentar aja, sisanya juga sudah ada ininya, cukup mulus lah. Ini menuju perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini topografinya itu ini ya, berbukit-bukit ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, ini naik turun, ini kita naik bukit lagi. Terutama ketika mendekati mobil-mobil yang bawa barang, takut mundur aja dia. Ya, kalau banyak truk yang mampir di kiri kanan jalan ini berarti sudah hampir mendekati ini ya, perbatasan ya. Karena memang di sini tuh tempat istirahat para sopir-sopir truk yang lintas provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Terus kita ya, naik turun bukit terus. Sini naik nanjak terus. Nah, pemandangan cukup bagus coy. Jadi harus dinikmatin memang perjalanan panjang ini. Di sini ada tempat wisata juga nih sebelah kanan. Banyak coy ternyata yang tempat wisata ini. Air terjun Lano. Ini kita sebentar lagi nyampe perbatasan. Nah, ini dia sudah
Berarti tadi nggak nyampe setengah jam ya, nggak nyampe setengah jam dari kita tadi dari Kecamatan Jaro tadi. Kita mampir di sini sebentar aja. Nah, seperti inilah kondisi ini perbatasan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan. Kita nggak bisa melintas ke sana ya. Jadi habis dari perbatasan ini kita langsung balik, terus kita ke perbatasan Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Nah, biasanya di perbatasan di Kalimantan Timur Kalimantan Selatan ini jadi tempat istirahat oleh para driver ataupun yang mau melakukan perjalanan lintas provinsi. Nah, ini ya Gapura, Anda memasuki wilayah Kalimantan Timur. Ini banyak tersedia di sini warung makan. Kalau mau istirahat sejenak, ada toiletnya juga. Terus kalau mau naik ke atas sana juga bisa tuh, ada tangganya. Nah, di sini ada Batu Kanang Meherap Gapura 1995. Nah, ini pemandangan di perbatasan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan. Ini kalau di sini enak juga nih, kita sambil menikmatin air kelapa muda ya di warung di dekat perbatasan sini. Nikmatin kelapa muda ini di siang hari ini. Istirahat sejenak, habis ini kita menuju perbatasan Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Kita sekarang langsung arah ke Kalimantan Tengah ya, di Pasar Manas. Nah, ini jalan dari perbatasan Kaltim tadi ya, cukup mulus sih, cuman dia berkelok-kelok ini aja melewatin perbukitan, jadi harus berhati-hati, terutama ketika nanti banyak mobil-mobil ataupun truk yang mampir di kiri kanan jalan, karena para driver tuh pada ini ya, ada istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Ini kita sekarang di Desa Lano ya, sekitar berapa tadi? Sekitar 10 menit dari perbatasan. Di sini biasanya kalau musim buah itu yang namanya durian, papakin, kerantungan itu melimpah. Harganya murah banget coy, ada cuman 5 ribuan aja gitu di sini. Tahun lalu saya di sini berhenti, kemudian di balik bukit sini juga. Jadi kalau memang pas kita lewat sini tuh bakalan ini pesta durian di sini coy. Kalau yang nggak suka durian masih ada papakin ataupun kerantungan. Kita sekarang di Jaro. Di Jaro ini terkenalnya dengan keripik Jaro. Jadi kalau ada kawan-kawan yang pengen beli keripik Jaro, bisa mampir di sini ya, di Udin Jaro. Tadi sorry nggak sempat saya videokan yang di Udin Jaro ya. Tapi keripiknya lumayan enak dan lumayan harganya juga lumayan murah. Dan di sini jalannya juga bagus ya, mulus. Ini kencang, saya juga di atas 80 km/jam ini kecepatannya. Mulus coy. Beberapa segmen di Jaro ini aspalnya baru selesai ya. Ini kita sekarang setengah jam dari perbatasan tadi, perbatasan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan. Ini juga jalannya masih belum dikasih garis putus-putus ya, bagian jalannya, tapi sangat nyaman melewatin Jaro ini. Aspalnya mulus. Kita sekarang di Muara ya, sekitar 40 menit perjalanan tadi dari perbatasan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan. Sini juga aspalnya masih baru ya, mulus lah aspalnya coy. Kita habis ini langsung menuju ke Kota Tanjung ya, Kota Tanjung di Kabupaten Tabalong.
Jadi Kabupaten Tabalong itu dia berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Estimasi sih dari sini tuh sekitar 40 menit lagi kita sampai ke Obor di Kota Tanjung. Hati-hati ya kalau mau melewati jalan di sini, entah itu ke arah Tanjung ataupun ke arah Banjar, karena memang banyak angkutan semen, trailer angkutan semen yang melewati dalam provinsi ini kan. Ini ada pertigaan ya coy ya. Ini kalau ke kiri bisa ke arah Banjarmasin, kita lurus saja, kita masuk ke kota, kita masuk ke arah kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Karena habis itu kita langsung melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Tengah, perbatasan Kalimantan Tengah. Nah, itu jauh di depan kita itu ada obor. Itu adalah obor Tanjung. Karena di sini tuh ini ya, di Tabalong itu di Tanjung ini salah satu penghasilnya dari gas bumi. Sini juga penghasil minyak juga dan tentunya batu bara. Nah, kita lurus saja mengikutin arah ke Kalimantan Tengah. Nah, kita sudah masuk kota dan ada 2 lajur ya. Cukup sekilas sih cukup bersih kotanya. Kalau sekitar jam 5 sampai jam 6 sore itu relatif lebih macet. Kalau sekarang jam 3:15 masih sedikit ini, karena kalau jam 5 kan biasanya karyawan pada pulang ya. Ya beginilah kota Tanjung. Dan sudah ada informasi saja, saya dilahirkan di kota ini meskipun saya sekarang nggak tinggal di kota Tanjung lagi ya, tapi di kabupaten sebelahnya. Yang jelas di Tanjung tuh jauh lebih ramai daripada di Balangan. Karena di sini tuh kita mau makan apa aja masih ada yang jual lah. Kalau di Balangan kan tempat saya tinggal sekarang itu cukup terbatas untuk jenis-jenis makanan. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan, terutama di hulu sungai ya, Kabupaten Tabalong ini jauh lebih maju lah, dan penduduknya juga relatif lebih banyak dan variasi ya, karena juga cukup banyak pendatang juga. Karena di sini tuh salah satu pusat pekerjaan juga, karena ada salah satu tambang terbesar di Indonesia, ada di Tabalong juga. Kemudian ada Pertamina juga coy di sini, dan beberapa perusahaan sawit juga. Kalau kita lihat kiri kanan jalannya cukup ini ya, cukup bersih lah, cukup bersih coy. Ini lampu merah ketiga. Nah, kita melewatin jembatan merah putih ya. Ini habis ini kita langsung nanti ngarah ke arah Kelua dan arah Tamiang Layang. Kita ini lurus, kalau ke kanan itu ke pasar Tanjung sama kantor bupati. Ini kita lurus saja. Kita lurus ke arah Kelua. Nanti setelah sampai di Kelua kita belok kanan lagi ke arah Kalimantan Tengah.
Ini mungkin estimasi kita sampai keluar sekitar setengah jam ya. Sekarang jam 3:20. Kalau mau lewatin jalur ini, jalur ke arah Kalua ke Pasar Panas Kalimantan Tengah nih, jalurnya ada yang ini ya, tidak begitu lebar lah, tapi masih bisa sih untuk mobil atau truk berpapasan, masih nyaman aja lah untuk kecepatan 40 sampai 60. Tapi memang kita nggak bisa kencang-kencang di sini karena banyak juga pengendara sepeda motor dan mungkin ada yang orang yang mau nyebrang gitu. Jadi harus berhati-hati memang di sini. Beda dengan ketika tadi dari perbatasan tim Kalsel ke arah Kota Tanjung ya. Nah, kita sekarang dari Tanjung ke arah perbatasan Kalsel Kalteng, jalannya agar diperhatikan ini ya. Jangan ngebut-ngebut. Kecepatan 40 atau 50 juga cukup bagus. Ini kita di bawah ini ya, jembatan PT Adar Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Ini di Desa Mantuil, jadi sekitar berapa nih? Mungkin 6 sampai 7 kilo lagi kita sudah sampai Keluak. Ini kita sekarang sudah memasuki Kecamatan Keluak. Tapi kita nggak ke pusat kota atau pusat Kecamatan Keluak ya. Kalau pusat Kecamatan Keluak ini belok kiri ini sekitar berapa? Setengah kilo, mungkin 500 meteran. Kalau ke kiri ini ke ini juga ya, ke arah Banjarmasin, kita belok kanan, kita langsung ke arah Pasar Panas di Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita mau terus jalan ini sampai ke Ampa, Buntok, kemudian sampai ke Palangkaraya. Kalau mau melanjutkan bisa terus sampai ke Sampit, Bangkalambun, sampai ke Pontianak. Kita nanti rencananya untuk Borneo road trip kita akan melewati jalur ini juga coy. Ini sampai ke Pontianak, ke Sambas. Nanti kita masuknya via Aruk, karena sebelumnya saya udah pernah masuk via Intikong. Jadi kali kedua ini saya akan masuk via Aruk. Habis itu baru nanti kita keliling sampai ke Sambas, sampai ke Sabah di Malaysia sana. Targetnya sih seperti itu nanti, cuman belum tahu nanti seperti apa. Nunggu pandemi ini selesai sampai dan vaksin juga ditemukan ya. Jalan dari Keluak tadi ke arah perbatasan Kalimantan Tengah cukup mulus dan cukup baik ya. Jadi perjalanan ini cukup lancar dan tidak begitu ramai juga kalau ke Pasar Panas Kalimantan Tengah. Sekarang jam 3:50 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita sudah berjalan dari perbatasan tadi, kita mulai jam 2, kita berarti sudah hampir 2 jam ya, 2 jam kurang 10 menit. Estimasi mungkin perbatasan nggak nyampe 20 menit kayaknya. Ini kita sekarang di atas ini ya, jalan jembatan layang. Nah di bawah ini jalan tambang batubara PT Adar Indonesia. Masih nyambung dengan yang tadi di Desa Mantuil itu. Tidak begitu lama lagi kita sampai nanti di perbatasan. Nah, kita sekarang sudah di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
kita sekarang di Pasar Panas ya. Nah, seperti inilah kondisi Pasar Panas di perbatasan ini. Ini sebelah kirinya ada masjid dan ada rumah banjarnya juga. Di depan itu sebelah kirinya ada rumah banjar. Kita nanti mampir di rumah Dayak situ aja ya. Nah, kita sudah di Kalimantan Tengah dan ini sudah waktu Indonesia Barat ya, waktu Indonesia bagian barat. Kita motorin ini dulu aja, motorin bundaran ini di Indonesia bagian barat. Di depan sana tadi waktu Indonesia bagian tengah. Kita coba masuk ke sana sambil melihat museum di perbatasan Kalimantan Tengah ini. Kunjungilah rumah Betang. Nah, ini rumah Betang jangan. Itu ada kafenya kalau ada yang mau makan atau ada yang mau istirahat, kita parkir di sini lah. Ini beberapa rumah adat Dayak di perbatasan Kalimantan Tengah sini ya. Ini di depan kita ini Museum Lewehante. Ini masuk dalam Kabupaten Barito Timur ya. Cukuplah ya perjalanan kita hari ini. Ini dari perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ke perbatasan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ini. Tadi memerlukan waktu 2 jam. Dari jam 2 sampai sekarang jam 4 sore. Kita perjalanan santainya saja. Dan kalau saya review untuk jalannya sih relatif relatif bagus lah. Mungkin sedikit aja yang berlubang karena sebagian besar juga sudah dilakukan pengaspalan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang mau melakukan road trip di Kalimantan juga sudah sangat memungkinkan, tidak usah takut mengenai jalannya dan jalannya juga cukup mulus. Saya sih karena pandemi ini nggak bisa keluar kota, nggak bisa kalau cuman di kabupaten ini saya masih diperbolehkan, tapi kita nggak bisa jauh-jauh ke kota yang lainnya. Harusnya sih kita nanti kalau memang udah selesai kita akan melakukan Borneo road trip, kita akan keliling Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Itu aja. Terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.